Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila. Berdirinya saya di sini adalah untuk membuka presentasi yang akan kelompok saya sampaikan pada video kali ini. Di pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang linguistik dan subdisiplinnya. Apakah teman-teman masih ingat apa itu linguistik? Linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa secara ilmiah, sedangkan subdisiplinnya mencakup linguistik umum, linguistik terapan, linguistik mikro, linguistik makro, dan yang lainnya yang akan disampaikan oleh teman-teman saya pada video kali ini. Tanpa berlama-lama, marilah kita saksikan penjelasan-penjelasan yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang linguistik dari segi pembidangnya. Linguistik dari segi pembidangnya itu terbagi menjadi dua, yaitu linguistik umum dan linguistik terapan. Yang pertama yaitu linguistik umum. Linguistik umum adalah ilmu tentang bahasa. Linguistik umum ini biasanya terdiri dari teori-teori, aliran, hingga sejarah tentang kebahasaan. Linguistik umum ini sangat penting untuk kita pelajari loh teman-teman, karena berfungsi sebagai pondasi paling utama untuk mempelajari ilmu bahasa. Kemudian yang kedua yaitu linguistik terapan. Linguistik terapan ini adalah langkah berikutnya dari linguistik umum. Jadi secara singkatnya, linguistik terapan itu adalah ilmu yang menerapkan praktik-praktik dari linguistik umum. Kemudian, linguistik terapan juga berfungsi sebagai penerapan atau penelitian dari masalah kebahasaan. Seperti misalnya saja, masalah tentang kesalahan dalam berbahasa. Oke, di sini saya akan menjelaskan linguistik talaan. Jadi linguistik talaan itu terbagi menjadi dua, yaitu linguistik mikro dan makro. Apa bedanya? Jadi linguistik mikro itu memiliki sifat yang lebih sempit, yaitu bahasa fenomena alam berdiri sendiri, berfokus pada internal suatu bahasa, misalnya seperti fonologi, morfologi, semasti. Sedangkan linguistik mikro itu lebih luas daripada linguistik mikro, berpacu pada struktur bahasa yang digunakan untuk memilih sudut pandang. Saya di sini akan menjelaskan tentang linguistik dari segi pendekatan objeknya. Yang ke-1, linguistik deskriptif. Nah, bagaimana kita bisa memahami bahasa pada masa lampau? Nah, untuk memahami bahasa yang berubah, kita perlu mengerti bagaimana bahasa berfungsi pada satu waktu tertentu. Linguistik deskriptif juga berfokus pada internal bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan juga semantik. Yang kedua, linguistik historis komparatif. Linguistik historis komparatif merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang mempelajari perkembangan bahasa dari waktu ke waktu. Itu juga termasuk perubahan yang terjadi pada bahasa. Linguistik historis komparatif juga memiliki peran penting dalam memahami cara kerja dan perkembangan bahasa. Contohnya seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Ya, jadi di sini saya ingin melanjutkan pembahasan teman saya sebelumnya yang bernama Rizka, yaitu linguistik konstruktif, linguistik sinkronis, dan linguistik diakronis. Linguistik konstruktif adalah pendekatan linguistik yang mendeskripsikan dan menjelaskan tentang perbedaan atau persamaan dalam suatu bahasa. Biasanya bertujuan untuk membedakan antara budaya A dan juga budaya B. Sedangkan linguistik sinkronis adalah studi yang membahas tentang bahasa pada waktu-waktu tertentu. Berbeda dengan linguistik diakronis yang membahas tentang evolusi bahasa pada masa kini maupun masa lalu, begitu. Baik, saya akan menjelaskan linguistik dari segi tautannya dengan ilmu lain. Ilmu lainnya itu ada 3. Yang pertama ada psikologi, sosiologi, dan antropologi. Yang pertama ada psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia dan tingkah laku manusia.
jika digabung dengan linguistik akan menghasilkan psikolinguistik, yang artinya psikolinguistik mempelajari tentang bahasa dengan sikap dan akal budi manusia. Yang kedua ada sosiologi. Sosiologi mempelajari secara ilmiah dan objektif tentang lembaga-lembaga masyarakat dan ragam tata bahasa dalam masyarakat. Jika digabung dengan linguistik akan menghasilkan sosiolinguistik, yang akan mempelajari tentang ragam tata bahasa dalam masyarakat dan proses sosial dalam masyarakat, serta tata tingkat bahasa dan berbagai akibat dari dua kontak atau lebih. Yang ketiga ada antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaan secara menyeluruh. Jika digabung dengan linguistik akan menghasilkan antropolinguistik. Antropolinguistik adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bahasa dan budaya dalam kehidupan sehari-hari, serta mengamati bagaimana bahasa digunakan dalam tindakan bermasyarakat. Di sini saya akan menjelaskan linguistik dilihat dari segi penerapannya. Ada 3 poin, yang pertama adalah dialektologi, yang kedua adalah leksikologi, yang ketiga adalah leksikostatistik. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu dialektologi. Di sini mempelajari suatu perbedaan bahasa dari berbagai aspek. Yang pertama dari tata bahasa, yang kedua dari kosakata, dan yang ketiga dari cara pelafalannya, atau bisa juga kita sebut membanding-bandingkan suatu bahasa yang serumpun dan mencari persamaan dan perbedaannya. Karena misalnya contoh, di suatu daerah memakai suatu kosakata dan daerah lainnya juga memakai, tetapi cara pelafalannya berbeda tetapi maknanya sama. Yang kedua, leksikologi. Di sini mempelajari atau menyelidiki sebuah bahasa sesuai dengan perpindahan daerah dan sesuai perkembangan zaman. Karena yang kita tahu, di Indonesia memiliki berbagai macam suku. Nah, jadi setiap suku itu memiliki suatu bahasa-bahasa yang sangat beragam. Dan karena perkembangan zaman, muncullah bahasa-bahasa yang baru. Sehingga leksikologi di sini berfungsi untuk menyelidiki sebuah bahasa-bahasa yang beragam sesuai dengan daerah dan sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga ada leksikostatistik, yang dimana itu menentukan tingkat kekerabatan bahasa, juga menghitung waktu pisah bahasa, menghitung usia bahasa, dan juga mengetahui migrasi bahasa tersebut. Baiklah, itulah tadi materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman saya. Dapat kita simpulkan bahwa linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa dari berbagai aspek. Kemudian subdisiplinnya mencakup tentang pendekatan teoritis dan praktis, juga mikro dan makro bahasa. Selain itu, linguistik juga berkaitan dengan beberapa ilmu lainnya seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi, yang dimana akan memperkaya pemahaman kita semua tentang linguistik dan bahasa yang digunakan dalam konteks individu maupun sosial. Baiklah, mungkin sekian saja presentasi yang telah kelompok kami sampaikan pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf, saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.